Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah penganggaran bisnis, yaitu Ibu Dian Wismar SEMM. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu yang pertama Siska Ayu Nita, yang kedua Sri Nukanti, yang ketiga saya sendiri Iqbal Tanto, yang keempat Novel Lanjut Nurbuki. Untuk materi presentasi yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami untuk itu saya persilakan. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik merupakan setiap biaya yang tidak secara langsung melekat pada suatu produk, yaitu semua biaya-biaya di luar biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi lainnya seperti pemanasan ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik, dan mesin-mesin. Biaya pabrik seperti pemeliharaan gudang, bahan-bahan, dan hal lain yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada bagian produksi juga merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Biaya penjualan dan biaya distribusi dan semua biaya administrasi juga diperhitungkan sebagai biaya overhead sepanjang biaya-biaya tersebut tidak dapat secara langsung menghubungkan dengan unit produk. Adapun 3 tahap penentuan tarif BOP, yang pertama menyusun anggaran BOP, yang kedua membeli dasar pembebanan BOP ke produk, yang terakhir menghitung tarif BOP. Contoh pertama yaitu metode alokasi langsung. Pada PT PHR mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Proses 1 dan Departemen Proses 2, dan ditunjang oleh 2 departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik sebagai X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin sebagai Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi. Proses pertama Departemen Jasa X 30%, sedangkan Departemen Jasa Y 25%, dan proses 2 Departemen Jasa X 35%, Departemen Jasa Y 40%, yang terakhir proses 3 Departemen Jasa X 35% dan Departemen Jasa Y 35%. Selanjutnya, perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah: Departemen Produksi proses 1 jumlah BOP-nya sebesar 180, yang kedua proses 2 jumlah BOP-nya 200 juta, proses yang ketiga jumlah BOP-nya 150 juta, jasa X-nya jumlah BOP-nya 30 juta, jasa Y-nya sebesar 60 juta. Penyelesaian kasus perhitungan BOP dianggarkan keterangannya BOP langsung, proses 1 sebesar 176 juta, proses yang kedua 165.500.000 rupiah, proses yang ketiga 168.500.000 rupiah. Jasa X sama dengan jasa X proses 1 9 juta, proses 2 10.500.000 rupiah, proses yang ketiga 10.500.000 rupiah. Jasa Y sebesar proses 1 sebesar 15 juta, proses 2 sebesar 24 juta, proses yang ketiga sebesar 21 juta. BOP total proses 1 yaitu sebesar 24 juta, yang kedua proses kedua 34.500.000 rupiah, proses yang ketiga 31.500.000 rupiah. Total keseluruhan proses 1 sejumlah 200 juta, proses yang kedua sebesar 200 juta, proses yang ketiga 200 juta. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah: 1. Jasa X. BOP Departemen Jasa X sebanyak 30 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 30% kali 30 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Departemen proses 2 sama dengan 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000 rupiah.
Departemen proses 3 sama dengan 35% kali 30 juta sama dengan 10.500.000 rupiah. Total keseluruhan yaitu sebesar 30 juta rupiah. Jasa Y, yang kedua jasa Y, BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta keseluruhan dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 25% dikali 60 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Departemen proses 2 sama dengan 40% dikalikan 60 juta sama dengan 24 juta rupiah. Departemen yang ketiga sama 35% dikali 60 juta sama dengan 21 juta rupiah. Total keseluruhan 60 juta rupiah. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa yang lain dengan menggunakan metode aljabar. Contoh kasus 2 metode dari alokasi bertahap, yaitu PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2011. Departemen Proses 1 kegiatannya setting, jumlah BOP-nya Rp22.800.000, sedangkan Departemen Proses 2 kegiatannya finishing, jumlah BOP-nya sebesar Rp12.200.000. Departemen Jasa X kegiatannya listrik, jumlah BOP-nya Rp28 juta. Yang terakhir, Departemen Jasa Y kegiatannya pemeliharaan, jumlah BOP-nya sebesar Rp2 juta. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian jasa selain digunakan oleh bagian produksi. Departemen Proses 1 dan Proses 2 juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini, terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasanya adalah yaitu Departemen Pembelian Jasa X, yaitu Departemen Pemakai Jasa Proses 1 sebesar 30%, Departemen Pemakai Jasa Proses 2 sebesar 50%, Departemen Pemakai Jasa yang Jasa X sama belum diketahui, yang Jasa Y 20%, Jasa Y Proses 1 40%, Jasa Y Proses 2 35%, Jasa Y sama dengan Jasa X sama dengan 25, Jasa Y-nya belum diketahui. Berdasarkan data tersebut, diminta 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Yang kedua, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan metode aljabar, maka biaya tiap bagian jasa dinyatakan dalam bersamaan, yaitu X sama dengan A1 ditambah B1 Y. Y sama dengan A2 ditambah B2 sama dengan X. X sama dengan 28 juta ditambah 25%. ZX sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dalam kurung 2 juta ditambah 0,2X. Y sama dengan 2 juta ditambah 20%. XX sama dengan 28 juta ditambah 500.000 rupiah ditambah 0,05X. X sama dengan 0,05X sama dengan 25.500.000 rupiah. X sama dengan 30 juta. Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dalam kurung X.
Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dalam kurung 30 juta, Y sama dengan 8 juta. Keterangannya, hasil perhitungan ini ditunjukkan bahwa 1. BOP bagian jasa listrik setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan yang kedua, BOP bagian jasa pemeliharaan setelah pendapatan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta rupiah. Ada konsep apa itu biaya beban usaha atau operasional. Biaya beban usaha merupakan beban kegiatan pokok perusahaan yang terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan atau cost of. Jadi dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, yaitu ada biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non produk merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan memproduksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Penentuan biaya atau kos produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya atau kos produksi. Terdapat dua pendekatan dalam penentuan biaya atau kos produksi, yaitu yang pertama full costing dan variable costing. Metode full costing merupakan metode penentuan biaya atau kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam kos produksi. Yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Metode variable costing merupakan metode penentuan biaya atau kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel ke dalam biaya atau kos produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya ada susunan anggaran biaya beban usaha atau operasi. Jadi ada contoh kasus 1, harga pokok produk dan laporan laba rugi. Perusahaan Sadino Group bermaksud membuat laporan laba rugi untuk tahun 2011. Data-data yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya overhead pabrik yang dianggarkan di Departemen Produksi tahun 2011 besar seperti yang dicontoh. Yang kedua ada rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah seperti contoh berikut. Yang ketiga tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan di Departemen Proses 1 adalah sebesar 10 jam dengan komposisi 50% untuk menyelesaikan produk A dan 50% untuk produk B. Sedangkan tingkat kegiatan di Departemen Proses 2 adalah sebesar 5 jam dengan komposisi 60% untuk menyelesaikan produk A dan 40% untuk produk B. Selanjutnya ada unit produk dan harga jual produk. Produk A diproduksi sebanyak 2.000 unit dengan harga jual 70.000 per unit, dan produk B diproduksi sebanyak 1.000 unit dengan harga jual 50.000 per unit. Selanjutnya ada biaya produksi lain per jenis produk. Bahan mentah langsung produksi A sebesar 10 juta, produksi B sebesar 7 juta. Untuk jenis biaya selanjutnya ada tenaga kerja langsung untuk produksi A sebesar 15 juta, untuk produksi B sebesar 3 juta. Selanjutnya ada biaya usaha, yaitu biaya pemasaran sebesar 12.500.000 dan biaya administrasi keuangan sebesar 7.500.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, kita yang pertama ada
menghitung BOP untuk itu masing-masing departemen jasa. Yang kedua, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Yang ketiga, menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Yang keempat, menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan produk. Yang kelima, menghitung BOP per produk. Yang keenam, menghitung HPP per produk. Yang ketujuh, menyusun laporan laba rugi. Jika diasumsikan semua unit produk laku terjual dengan beban bunga pada periode tersebut sebesar 5 juta dan pajak ditentukan sebesar 30%. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Novel Hanif. Penyelesaian kasus. 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Menghitung BOP neto. Metode aljabar. X kurangi 11 juta ditambah 20% Y. X sama dengan 11 juta ditambah 20% dalam kurung 3.200.000 ditambah 15% X. Y 3.200.000 ditambah 15% X. X 11 juta ditambah 640.000 ditambah 0,03 X. X kurangi 0,03 X 11 juta 640.000. X sama dengan 12 juta. Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% X. Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% dalam kurung 12 juta. Y sama dengan 5 juta. Keterangan bagian listrik. Mula-mula 11 juta, tambahan 1 juta, kurangi 1.800.000, BOP neto 10.200.000. Bagian gudang Y. Mula-mula 3.200.000, tambahan 1.800.000, kurangi 1 juta, BOP neto 4 juta. Jumlah mula-mula 14.200.000. Jumlah BOP neto 14.200.000. 2. Menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Keterangan BOP langsung 22.500.000 dalam proses 1, proses 2 13.300.000. Alokasi BOP tidak langsung. Jasa X proses 1 6 juta, proses 2 4.200.000, jasa Y proses 1 1.500.000, proses 2 2.500.000. BOP tidak langsung proses 1 7.500.000, proses 2 6.700.000. Total BOP dianggarkan proses 1 30 juta, proses 2 20 juta. Keterangan alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah 1. Jasa X atau departemen listrik. BOP departemen jasa X sebanyak 10.200.000 seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 50/85 kali 10.200.000 sama dengan 6 juta. Departemen proses 2 sama dengan 35/85 kali 10.200.000 sama dengan 4.200.000. Total 10.200.000. 2. Jasa Y atau departemen gudang. BOP departemen jasa Y sebanyak 4 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 30/80 kali 4 juta sama dengan 1.500.000. Departemen proses 2 sama dengan 50/80 kali 4 juta sama dengan 2.500.000. Total sama dengan 44 juta. 3. Menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Keterangan BOP dianggarkan proses 1 30 juta, proses 2 20 juta. Keterangan satuan kegiatan atau jam, proses 1 15.000, proses 2 8.000. Tarif BOP per jam, proses 1 2.000, proses 2 2.500. Menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan per produk. Keterangan departemen proses 1 unit produksinya 0, jumlah unit 0, satuan kegiatan juga 0. Produk A unit produksi 2.000, jumlah unit 10 kali 50% sama dengan 5, satuan kegiatan 10.000. Produk B 1.000, jumlah unit 10 kali 50% sama dengan 5, satuan kegiatan 5.000. Total
15.000. Departemen proses 2, produk A 2.000, jumlah unit 5 kali 60% sama dengan 3, satuan kegiatan jam 6.000, produk B unit produksi 1.000, jumlah unit 5 kali 60% sama dengan 3, satuan jam 2.000, total 8.000. 5. Menghitung BOP per produk. Keterangan Departemen Proses 1. Produk A, tarif BOP 2.000, satuan kegiatan 10.000, BOP dianggarkan 20 juta. Produk B, tarif BOP 2.000, satuan kegiatan 5.000, BOP dianggarkan 10 juta. Total 30 juta. Produk Departemen Proses 2. Produk A, tarif BOP 2.500, satuan kegiatan 6.000, BOP dianggarkan 15 juta. Produk B, tarif 2.500, satuan kegiatan 2.000, BOP dianggarkan 5 juta, total 20 juta. 6. Menghitung HPP per produk. Keterangan biaya bahan mentah langsung, produk A 10 juta, produk B 7 juta. Biaya tidak langsung, produk A 15 juta, produk B 3 juta. Biaya overhead pabrik. A. Departemen Proses 1, produk A 20 juta, produk B 10 juta. B. Departemen Proses 2, produk A 15 juta, produk B 5 juta. Total BOP dianggarkan 35 juta, produk B 15 juta. Harga pokok produk A 60 juta, produk B 25 juta. Unit produksi, produk A 2.000, produk B 1.000. HPP per unit, produk A 30.000, produk B 25.000. 7. Laporan laba rugi 2011. Keterangan penerima penjualan produk A 140 juta, produk B 50 juta, total 190 juta. Harga pokok penjualan 60 juta, produk B 25 juta, total 85 juta. Laba kotor produk A 80 juta, produk B 25 juta, total 105 juta. Biaya usaha, biaya pemasaran total 12.500.000, biaya administrasi keuangan total 7.500.000, total biaya usaha 20 juta, laba usaha total 85 juta, bunga total 5 juta, laba sebelum pajak total 80 juta, pajak 30%, total 27 juta, EAT total 53 juta. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.